Semangat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai rata-rata hitung atau yang disebut dengan MEAN. Sebelumnya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Hayati, NIM 170581005. Nama saya Rihatul Jannah, NIM 1706581006. Perkenalkan, nama saya Dinda, NIM 009. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayudi Harya Paramita, NIM 1706581010. Perkenalkan, nama saya Lina Safitri, NIM 12. Perkenalkan, nama saya Adel, NIM 17065811014. Perkenalkan, nama saya Dania Nabila, NIM 17065811033. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari MEAN atau nilai tengah. MEAN atau nilai tengah adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. MEAN sendiri dapat dicari dengan cara menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok tersebut, lalu kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Di sini saya akan membacakan data kuesioner dari kelompok saya, yaitu mulai tanggal 17 bulan 3 tahun 2020 sampai tanggal 19 bulan 3 tahun 2020. Data pertama sampai ke 22 akan dibacakan oleh saya, kemudian data selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Lina. Seberapa seringkah Anda menggunakan fasilitas olahraga dan jogging track di lapangan puputan Badung? Jawabannya jarang, sebulan sekali. Kemudian pada jam berapa biasanya Anda mengunjungi lapangan puputan Badung pada pagi hari, yaitu sekitar jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Selanjutnya, menurut Anda, apakah fasilitas olahraga di lapangan puputan Badung sudah lengkap? Jawabannya cukup lengkap. Dan yang selanjutnya, menurut Anda, sudah baikkah peletakan alat-alat olahraga di lapangan puputan Badung? Jawabannya cukup baik. Dan selanjutnya, menurut Anda, sudah teduhkah tempat area fasilitas olahraga di lapangan puputan Badung? Jawabannya cukup teduh. Kemudian, menurut Anda, apakah lebar jogging track di lapangan puputan Badung sudah nyaman? Jawabannya cukup nyaman. Kemudian, selanjutnya, menurut Anda, sudah teduhkan lintasan jogging di lapangan puputan Badung? Jawabannya cukup teduh. Dan yang terakhir, menurut Anda, sudah indahkah area fasilitas olahraga di lapangan puputan Badung? Jawabannya cukup indah. Dan seberapa seringkah Anda menggunakan fasilitas olahraga dan jogging track di lapangan puputan Badung? Jawabannya berkisaran antara jarang, yaitu sebulan sekali, sangat jarang, sering, lebih dari 1 minggu. Sering, intensitasnya itu bisa 5-6 hari selama 1 minggu. Kemudian sangat jarang. Dan selanjutnya, pada jam berapa biasanya Anda mengunjungi lapangan puputan Badung? Jawabannya yaitu ada yang menjawab pagi dari jam 5 sampai jam 10, ada yang menjawab sore dari jam 3 sampai jam 6 sore, ada yang menjawab siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kemudian, menurut Anda, apakah fasilitas olahraga di lapangan puputan Badung sudah lengkap? Ada yang menjawab cukup lengkap, dan tidak lengkap. Kebanyakan menjawab cukup lengkap pada data kuesioner 1 sampai data kuesioner 22. Kemudian, menurut Anda, sudah baikkah peletakan alat-alat olahraga di lapangan puputan Badung? Jawabannya cukup baik, tidak baik, dan baik. Lebih banyak yang menjawab cukup baik. Kemudian, menurut Anda, sudah teduhkah tempat area fasilitas olahraga di lapangan puputan Badung? Jawabannya ada yang cukup teduh, dan sangat teduh. Jawaban yang paling sering muncul di sini adalah cukup teduh. Kemudian selanjutnya, menurut Anda, apakah lebar jogging track di lapangan puputan sudah nyaman? Jawabannya ada yang menjawab cukup nyaman, dan tidak nyaman. Ada pula yang menjawab sangat nyaman. Kemudian selanjutnya, menurut Anda, sudah teduhkah lintasan jogging di lapangan puputan Badung? Jawabannya cukup teduh,
sangat teduh, dan teduh. Dan selanjutnya, menurut Anda sudah indahkah area fasilitas olahraga di lapangan Puputan Badung? Jawabannya cukup indah. Jadi di data kuesioner pertama sampai 22, jawaban semuanya kompak yaitu cukup indah. Untuk selanjutnya, dulu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan lanjutan data kuesioner dari teman saya, Kidia. Seberapa seringkah Anda menggunakan fasilitas olahraga dan jogging track di lapangan Puputan Badung? Jawabannya yaitu berkisaran antara sangat jarang, dan sering. Untuk jawaban yang sering muncul yaitu sering. Selanjutnya, pada jam berapa Anda mengunjungi lapangan Puputan Badung? Jawabannya yaitu pagi antara jam 6 sampai jam 10, sore antara jam 3 sampai jam 6, dan petang antara jam 6 sampai jam 7. Jawaban yang sering muncul yaitu pagi antara jam 6 sampai jam 10. Selanjutnya, menurut Anda, apakah fasilitas di lapangan Puputan Badung sudah lengkap? Jawabannya yaitu cukup, lengkap, dan tidak lengkap. Kemudian, selanjutnya, menurut Anda sudah baikkah peletakan alat-alat olahraga di lapangan Puputan Badung? Jawabannya cukup baik, dan tidak baik. Rata-rata jawabannya cukup baik. Selanjutnya, menurut Anda sudah teduhkah area fasilitas olahraga di lapangan Puputan Badung? Jawabannya yaitu cukup teduh, sangat teduh, dan tidak teduh. Kebanyakan menjawab cukup teduh. Selanjutnya, apakah lebar jogging track di lapangan Puputan Badung sudah nyaman? Jawabannya yaitu nyaman, cukup nyaman, sangat nyaman, dan tidak nyaman. Untuk jawaban lebih banyak yang merasa nyaman dan cukup nyaman. Selanjutnya, menurut Anda sudah teduhkah lintasan jogging track di lapangan Puputan Badung? Jawabannya yaitu teduh, cukup teduh, sangat teduh, dan tidak teduh. Sementara jawaban yang sering muncul yaitu teduh, cukup teduh. Nah, selanjutnya yang terakhir, menurut Anda sudah indahkah area fasilitas olahraga di lapangan Puputan Badung? Jawabannya yaitu sangat indah, cukup indah, dan jawaban yang paling sering muncul yaitu cukup indah dan indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang frekuensi seberapa sering pengunjung mendatangi lapangan Puputan Badung. Itu ada kategori sangat sering, itu jumlahnya 2. Kategori sering itu jumlahnya 4. Dalam kategori jarang itu jumlahnya 20. Dan dalam kategori sangat jarang jumlahnya 27. Total dari jumlah perempuan dan laki-lakinya itu ada 53. Setelah dihitung dari rumus Mann termasuk dalam kategori 2. Jadi jarang. Rata-rata frekuensi pengunjung yang mendatangi lapangan Puputan Badung itu jarang. Selanjutnya ada waktu. Pada jam berapa biasanya pengunjung mengunjungi lapangan Puputan Badung? Itu ada kategori pagi, jumlahnya 14, siang ya, jumlahnya 4, sore jumlahnya 32, dan kategori malam atau petang jumlahnya 3. Total dari jumlah semua pengunjung laki-laki dan perempuan itu ada 53. Setelah dihitung dengan rumus Mann, mendapatkan masuk dalam kategori 3 yaitu siang. Jadi rata-rata pengunjung mengunjungi lapangan Puputan Badung itu siang atau kategori 3. Di sini saya akan membahas kuesioner dengan pertanyaan ini kelengkapan fasilitas olahraga di lapangan Puputan Badung. Jadi dari kategori tidak lengkap yang memilih 10 orang, kategori cukup lengkap dan jumlah 37 orang. Yang memilih kategori lengkap dengan total 5 orang. Yang memilih kategori sangat lengkap 1. Setelah dicari menggunakan rumus rata-rata,
Kelengkapan fasilitas olahraga di lapangan Puputan Badung masuk kategori cukup lengkap. Pertanyaan selanjutnya mengenai peletakan alat-alat olahraga di lapangan Puputan Badung. Kategori pertama tidak baik yang memiliki totalnya 7. Kategori cukup baik jumlahnya 33 orang. Kategori baik jumlah 13 orang. Kategori sangat baik jumlahnya 0. Setelah dicari menggunakan rumus rata-rata, maka kesimpulannya peletakan fasilitas olahraga di lapangan Puputan Badung tidak baik. Sekarang kita akan membahas nilai MEAN pada fasilitas olahraga di lapangan Puputan Badung. Di sini kita memiliki 4 kategori, yaitu tidak teduh, cukup teduh, teduh, dan sangat teduh. Dimana di setiap kategori itu kita memiliki nilai X yang berbeda, yaitu tidak teduh itu memiliki nilai X1, cukup teduh itu memiliki nilai X2, teduh memiliki nilai X3, dan sangat teduh memiliki nilai X4. Pada kategori tidak teduh dengan nilai X1 memiliki frekuensi 6 dan menghasilkan nilai Fx sebesar 6. Pada kategori cukup teduh dengan nilai X2 memiliki frekuensi 27 dan menghasilkan nilai Fx itu 54. Pada kategori cukup teduh dengan nilai X3 memiliki frekuensi 17 dan menghasilkan nilai Fx itu 51. Dan yang terakhir pada kategori sangat teduh dengan nilai nilai X4 memiliki frekuensi 3 dan menghasilkan nilai Fx 12. Jadi jumlah keseluruhan dari frekuensi adalah 53 dan jumlah keseluruhan dari Fx adalah 123. Dimana jika kita masukkan ke dalam rumus MEAN akan menghasilkan nilai sebesar 2,320 atau itu masuki kategori cukup teduh. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kategori kenyamanan lebar jogging. Di sini juga mempunyai 4 kategori, yaitu tidak nyaman, cukup nyaman, nyaman, dan sangat nyaman. Dengan nilai X-nya itu tidak nyaman itu 1, cukup nyaman itu 2, nyaman itu 3, dan sangat nyaman itu 4. Pada kategori tidak nyaman dengan nilai X1 itu mempunyai frekuensi atau F itu 10 dan menghasilkan efeknya itu juga 10. Pada kategori cukup nyaman dengan nilai X-nya itu 2, kita mempunyai frekuensi 25 dan menghasilkan efeknya itu 50. Pada frekuensi nyaman dengan nilai X-nya itu 3, kita mempunyai frekuensi 15 dan menghasilkan nilai Fx-nya itu 45. Sedangkan pada kategori sangat nyaman dengan nilai X4, kita mempunyai frekuensi 3 dan menghasilkan nilai Fx-nya itu 12. Jadi jumlah keseluruhan dari nilai frekuensi adalah 53 dan jumlah keseluruhan dari nilai Fx adalah 117. Dimana jika kita masukkan ke dalam rumus MEAN itu akan menghasilkan nilai sebesar 2,207, dimana itu bisa kita masukkan ke dalam kategori 2 yaitu cukup nyaman. Maka bisa disimpulkan bahwa keteduhan fasilitas olahraga di lapangan Puputan Badung itu cukup teduh dan kenyamanan lebar jogging di lapangan Puputan Badung itu cukup nyaman. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai keteduhan lintasan jogging. Jadi di sini kita ada 53 responden. Dalam keteduhan lintasan jogging dibagi menjadi 4 kategori, yakni sangat teduh, teduh, cukup teduh, dan tidak teduh. Di sini sangat teduh memiliki poin 4, teduh poin 3, cukup teduh memiliki poin 2, dan tidak teduh memiliki poin 1. Kemudian dari masing-masing kategori ini yang memilih tidak teduh sebanyak 4, cukup teduh sebanyak 30 orang, teduh sebanyak 16 orang, dan sangat teduh sebanyak 3 orang. Jadi, total keseluruhan adalah 53. Ini ada nilai X, frekuensi, dan juga nilai Fx. Nilai merupakan dari kategori tersebut, yakni ada 4, 3, 2, 1 yang didapatkan dari kategori tidak teduh, cukup teduh, teduh, dan juga sangat teduh. Kemudian nilai dari frekuensi ini adalah berapa banyak pengunjung yang memilih cukup teduh, tidak teduh, teduh, dan juga sangat teduh. Kemudian nilai Fx ini didapatkan dari perkalian antara
nilai dan jumlah pengunjung atau frekuensinya. Kemudian didapatkan data sebanyak untuk kategori tidak teduh memiliki nilai fx 4, cukup teduh memiliki nilai fx 60, teduh memiliki nilai fx 48, dan sangat teduh memiliki nilai fx 12. Jadi total dari fx ini kemudian dibagi dengan nilai total dari frekuensinya. Jadi nilai jumlah dari fx ini sebanyak 124, kemudian dibagi menjadi frekuensinya sebanyak 53 orang dan didapatkan 2, sekian. Jadi kita bulatkan ke pembulatan terdekat, yakni mendapatkan nilai 2. Kategori 2 ini yaitu berarti nilai cukup teduh. Kemudian kategori yang terakhir yaitu nilai keindahan. Di sini juga dibagi menjadi 4 kategori: sangat indah, indah, cukup indah, dan juga tidak indah. Dengan nilai masing-masing: sangat indah 4, indah 3, cukup indah 2, dan tidak indah 1 poin. Cara menghitungnya pun sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita mencari dulu nilainya, kemudian frekuensinya berapa. Nilai fx yang didapatkan dalam kategori keindahan ini sebanyak 118 dengan frekuensi yang sama 53 pengunjung. Berarti untuk cara menghitungnya 118 dibagi menjadi 53 dan hasilnya didapatkan 2, sekian. Jadi kita bulatkan langsung ke pembulatan terdekat yaitu 2 dengan kategori cukup indah. Dari hasil semua perhitungan yang telah kita lakukan, maka lapangan Puputan Badung ini termasuk dalam kategori 2 yaitu cukup kenyamanan, keindahan, keteduhan, dan cukup diminati oleh pengunjung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan ke kelompok kami.